Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada channel saat ini kita akan bicarakan tentang bagaimana kesiapan calon guru matematik untuk masa depan. Yang kebetulan hari ini kita berdiskusi di FKIP Matematik Universitas Syah Kuala, yang terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kita dari alumni untuk sekedar memberikan info atau masukan di dalam bagaimana seharusnya kurikulum matematik juga visi misi daripada matematik USK ke depan. Tentu panitia yang sedang bekerja atau sudah melakukan berbagai masukan-masukan dan saran-saran dari para stakeholder lainnya, termasuk kepala sekolah, guru, dan lain-lainnya. Mungkin kita hanya menambahkan beberapa item yang menjadi penekanan-penekanan sehingga ke depan guru matematik itu di samping juga tidak menjadi terkenal karena matematiknya sulit, atau kesan-kesan masa lalu bahwa guru matematik itu killer dan memang katanya matematik itu memang pelajaran yang mematikan. Dan tentunya inilah kombinasi-kombinasi yang diperlukan untuk masa depan, menyikapi belajar merdeka atau merdeka belajar, yang intinya adalah para calon guru yang dikeluarkan atau diluluskan oleh FKIP Matematik Universitas Syah Kuala itu menjadi the best. Karena pada posisi hari ini belajar mandiri, belajar menjadi perubahan, dan belajar bagaimana menjadi pembina adalah bagian penting daripada merdeka belajar yang saat ini sudah harus dilakukan oleh kampus-kampus. Saya Mahdi Bahtera sebagai alumni tahun 1987 dari FKIP Matematik yang juga sudah bekerja sebagai guru juga, hari ini kebetulan saya menjadi motivator, menjadi trainer, menjadi seorang yang narasumber, pengurus-pengurus koperasi dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional, dan juga punya bisnis-bisnis yang memang sudah kita lakukan. Ini adalah cikal bakal daripada pengetahuan matematik yang kita punyai. Kita kembangkan kembali menjadi pendidikan-pendidikan alam, pendidikan-pendidikan pengalaman, dan pendidikan-pendidikan secara formal juga di pendidikan S3 Universitas Syah Kuala. Kepada saudara-saudaraku, tentunya pada calon daripada guru matematik masa depan, bagaimana FKIP Matematik saat ini mengadopsi berbagai masukan yang luar biasa sehingga merubah pola pikir, pola kerja, dan pola ilmu yang harus diberikan kepada mahasiswanya, sehingga keluaran daripada FKIP Matematik di tahun-tahun akan datang menjadi yang terbaik secara guru dan terbaik secara etika atau yang berhubungan juga dengan karakter dan keilmuannya. Beberapa masukan yang sudah menjadi catatan penting yang kita berikan memang ada di dalam visinya, dan misinya itu adalah edu-vener. Artinya pendidikan, karena tidak ada yang menjamin bahwa alumni dari FKIP Matematik sendiri atau ilmu keguruan matematik akan bisa terus menjadi PNS dan guru-guru yang diangkat oleh beberapa perguruan tinggi atau setingkat sekolah. Maka untuk itulah perlu beberapa hal yang dimasukkan ke dalam prodi itu sendiri, seperti kemandirian karakter dan juga wirausaha. Kenapa? Ketika kita sudah tamat dari pendidikan S1 matematik, apabila nanti di dalam mendapatkan lowongan pekerjaan yang sebenarnya lulusan di sana bisa melakukan menjadi seorang guru atau seorang dosen, kalau berlanjut dia di S2, atau seorang peneliti, atau juga seorang pamong, atau juga sebagai seorang trainer, itu memerlukan karakter dan kemampuan-kemampuan lain di luar daripada pendidikan yang mengadopsi matematik. Salah satunya adalah wirausaha. Ketika mereka belajar wirausaha, tentu diharapkan
dari pembelajaran yang dilakukan tentang wirausaha ini, mereka ketika satu saat mengalami hal-hal tidak tertampungnya sebagai pegawai negeri, tidak tertampungnya di tempat-tempat sekolah yang harus mengajar, dia bisa menciptakan wirausaha buat menopang kehidupan. Dan memang kemampuan-kemampuan yang seperti itu dipikirkan bagaimana untuk kemandiriannya. Yang kedua, untuk bagaimana dia mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Misalnya ketika dia tidak bisa tertampung di pendidikan, dia menciptakan ruangan pekerjaan seperti membangun privat les, membangun tempat-tempat pelatihan matematik, membangun misalnya center daripada data dan lain-lain. Karena memang matematik itu bisa masuk dalam semua lini daripada pendidikan yang lain, karena sebagai pintu gerbangnya pengetahuan. Yang kedua, ketika mereka satu saat memang terkendala dengan umur, ketika dia mencari pekerjaan juga tidak dapat, dia juga bisa menciptakan pembelajaran di rumah atau semacam guru privat les dari rumah ke rumah yang saat ini dibutuhkan. Yang ketiga, ketika mereka terlatih untuk menjadi wirausaha dengan karakter yang dididik demikian rupa, tentunya dia lebih siap dalam hal misalnya bagaimana menjadi yang terbaik daripada apa yang dia lakukan selama ini. Karena orang-orang yang belajar tentunya akan lebih banyak variasi di dalam mengajar. Kalau misalnya dia mampu di dalam hal wirausaha, dia juga tentunya akan menciptakan orang-orang wirausaha baru pada didikannya, sehingga matematik itu menjadi model yang bisa mengembangkan lini-lini daripada pengetahuan, misalnya ya seperti di keuangan, seperti akuntansi, dan mudah-mudahan juga di dalam hal menjadi seorang yang bisa berwirausaha. Jadi kita menyarankan bahwa EduFeeder ini penting. Yang kedua adalah karakter. Karakter kenapa penting? Kalau guru-guru yang sudah dilahirkan atau diluluskan oleh pendidikan matematik S1 USK ini juga karakternya menjadi baik, maka mudah sekali dia akan menyesuaikan dirinya di dalam beberapa kesempatan pekerjaan. Karena karakter adalah bagian dari penting bagaimana menjadi prestasi. Karakter seorang guru yang baik tentunya akan mendapatkan kesempatan yang baik oleh penilaian siswanya, sehingga menjadilah guru-guru idola. Guru-guru idola tentunya akan menjadi karir yang lebih bagus lagi ke depan. Dan kalau misalnya di tempat bekerja PNS atau non-PNS, guru-guru idola yang seperti ini tentunya menjadi primadona buat anak didiknya. Karakter guru yang bagus di dalam mengajar dengan mempunyai ilmu latar belakang wirausaha yang baik juga, matematiknya juga baik. Yang kedua yang dia punyai adalah bagaimana dia menciptakan model-model dalam pembelajaran, termasuk kita sarankan tadi adalah bagaimana bank soal misalnya berhubungan dengan kasus, bank soal berhubungan dengan game, bank soal berhubungan dengan juga aplikasi, dengan berbagai model menciptakan suasana yang lebih baik tentunya dalam pelajaran. Cara-cara yang lebih kreatif lagi, misalnya di dalam hal menjelaskan matematik itu perlu perubahan-perubahan yang lebih signifikan, apalagi dengan keadaan hari ini bahwa anak-anak lebih banyak mungkin sulit untuk mengadopsi pembelajaran matematik karena memang waktu dan lain-lainnya sudah mulai terbatas. Karena apa? Karena pengaruh IT yang luar biasa saat ini. Jadi dengan penciptaan game yang baik di dalam misalnya mengajar, memberikan model pengembangan diri pada anak-anak, menciptakan model-model yang bisa berhubungan dengan motivasi, tentunya anak didik akan lebih baik. Dan ini diperlukan semacam suatu kekuatan dari FKIP sendiri matematiknya, FKIP matematik itu, untuk supaya menciptakan model-model yang seperti ini. Pengetahuan dasar sekarang ini semakin sulit, pecahan, perkalian, bagi tambah, kemudian berhubungan dengan desimal, berhubungan dengan satuan-satuan, perubahan-perubahan sulit. Maka kita tekankan juga bagaimana yang akan melanjutkan yang namanya praktek di lapangan harus siap diseleksi dengan baik, sehingga lulusan-lulusan dari FKIP itu menjadi lebih baik daripada lulusan-lulusan lain. Karena disadar atau tidak,
banyak sekali kendala yang dialami oleh kita sekarang ini, termasuk guru, ketika anak didik tidak paham sekali tentang bagaimana matematik dasar itu. Tapi ini tidak boleh disalahkan siapa-siapa. Semua harus berkepentingan untuk bagaimana menciptakan suasana belajar yang lebih baik, sehingga lulusan-lulusan yang dikeluarkan itu adalah lulusan-lulusan UNDES, termasuk FKIP sendiri, menciptakan calon-calon guru yang baik, menciptakan guru-guru yang berkarakter, menciptakan guru-guru yang mampu memberikan pemahaman wirausaha dan juga berguna untuk orang lain dan dirinya sendiri. Demikian kilasan daripada kesimpulan kita bahwa FK Matematik Universitas Yogyakarta harus berbenah. Walaupun sudah selama ini sangat bagus, tentu dengan masukan ke dalam persoalan-persoalan yang kita katakan tadi akan lebih menciptakan lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.